Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caleb Ranobilas dan Marcelino. Saya adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, berNIM 1312207. Saya dari Negara kelas C, kelompok 9. Di video ini, saya akan membahas tentang kontrak sosial dari sudut pandang Thomas Hobbes. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara itu dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara itu untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani karena keberlangsungan bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Siapa Thomas Hobbes ini? Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Thomas Hobbes ini. Thomas Hobbes dilahirkan pada tanggal 15 April 1588 di Westport dekat Malmesbury di Wiltshire, Inggris. Ayahnya seorang pendeta yang mewakili paus untuk Carlton dan West Point. Dia meninggalkan Hobbes kecil, kakak lelakinya dan adik perempuannya untuk diasuh pamannya yang kaya, yang pertama Francis Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf yang terkenal akan bukunya yang berjudul Leviathan. Dia merupakan salah satu penganut teori kontrak sosial di antara John Locke dan Sansa Rousseau. Thomas Hobbes wafat pada tanggal 4 Desember 1679 di usia yang ke-91 tahun dan dimakamkan di Derbyshire, Inggris. Dalam teori sosial Thomas Hobbes, dia melihat bahwasannya manusia itu saling mencurigai, saling memusuhi sesamanya atau satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, si A memusuhi si B memusuhi si C memusuhi si A, sehingga pada akhirnya mereka melakukan konflik atau peperangan. Nah, pada dasarnya setiap orang ingin menang dengan mengalahkan orang lain. Hal ini disebut Homo homini lupus, atau manusia merupakan bentuk serigala bagi yang lainnya. Manusia disebut dalam istilah itu selalu ingin memangsa manusia lain. Pada akhirnya muncullah istilah bellum omnium contra omnes, perang melawan semua. Keadaan bellum omnium contra omnes ini tentu ada yang menyebabkan. Keadaan ini yang menyebabkan tidak lain adalah bahwa manusia dalam keadaan ini abstrakto itu telah memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, competition, persaingan, bahwa manusia selalu berlomba-lomba untuk mengatasi manusia yang lain. Karena adanya rasa takut bahwa dia tidak akan mendapatkan pujian. Dalam hal ini, bersaing ini mereka dapat mempergunakan cara apapun. Ini menimbulkan sifat kedua, defend, mempertahankan atau membela diri. Bahwa manusia itu tidak suka dikuasai atau diatasi oleh orang lain. Karena manusia itu selalu mempunyai keinginan untuk menguasai manusia yang lain, maka sifat membela diri ini merupakan jaminan bagi keselamatannya. Lalu yang ketiga, gloria, sifat ingin dihormati, disegani, dan dipuji. Menurut Hobbes, inilah yang disebut keadaan alamiah, atau yang saya sebut dengan istilah state of nature. Dalam hal ini, Hobbes berkemuka untuk menyelesaikan masalah itu. Diperlukannya suatu negara di mana ada perjanjian antara individu dengan individu agar tidak terjadi perang antara sesama. Hal itu disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial menurut Hobbes adalah negara tidak ikut dalam urus campur perjanjian itu. Negara bersifat tidak terikat karena negara adalah suatu lembaga yang absolut, mutlak, dan keputusannya tidak bisa diganggu-gugat.
Hobbes berpendapat bahwa manusia itu sudah capek, sudah letih, sudah bosan dengan peperangan. Dan manusia mengetahui bahwa perang itu bukan sesuatu yang baik, melainkan buruk. Dan akhirnya manusia-manusia itu berkumpul dan bersepakat untuk melepaskan semua hak mereka dan mengikat janji untuk menyerahkan kekuasaan dalam masyarakat kepada satu orang yang memiliki semua hak. Kewajiban yang ia emban hanya satu, yaitu menciptakan keamanan. Dengan cara ini, masyarakat menjadi lebih baik walaupun manusia kehilangan kebebasannya. Namun ia bertemu dengan sesuatu yang lebih utama daripada kebebasan, yaitu keamanan dan ketenangan adalah lebih baik karena menyelamatkan manusia itu dari kesengsaraan yang dialami pada keadaan alamiah dan keadaan perang. Keamanan dan ketenangan membawa manusia pada kedamaian dan keteraturan. Hal inilah yang disebut asal mula terbentuknya masyarakat dan negara. Ketika setiap individu melepaskan kekuasaan dan haknya pada seseorang telah dipilihnya untuk mengurusnya untuk kesatuan atau negara, tampaklah satu keinginan untuk menjadikan negara menampung keinginan-keinginan individu menjadi satu keinginan dan kekuatan besar, yakni keinginan dan kekuatan pemimpin. Lalu Thomas Hobbes mengembalikan kedaulatan kekuatan pada teori kontrak sosial. Menurut Thomas Hobbes, kontrak sosial ialah kesepakatan manusia untuk memusatkan kekuasaan pada tangan seseorang atau suatu penguasa yang mempunyai hak kepemimpinan. Kontrak sosial merupakan akibat peralihan dari keadilan alamiah ke keadaan masyarakat berbudaya atau sipil yang terorganisasi. Thomas Hobbes menjelaskan bahwa kontrak sosial adalah perjanjian dan kesepakatan antar individu untuk melepaskan hak-hak individu mereka dan tunduk pada sang penguasa yang memimpin mereka. Dari pernyataan tersebut saya bisa simpulkan bahwa yang pertama pelaku kontrak sosial adalah individu dengan individu, bukan sebuah komunitas dari jenis apapun. Sesungguhnya atau sesuatu yang nyata, individu itu sejajar dalam hak-hak alaminya. Mereka bersetuju dan membuat sebuah perjanjian untuk melepas hak-haknya, kemudian menyerahkan kepada seseorang atau penguasa yang memimpin. Namun, seseorang atau penguasa ini tidak menyerahkan dirinya pada perjanjian itu. Jadi, seperti tadi, tidak terikat. Lalu, yang kedua adalah tunduk pada mayoritas yang menentukan kepada siapa kekuasaan diserahkan, merupakan materi utama kontrak sosial. Jadi, pada kontrak sosial seperti ini, minoritas benar-benar tidak punya kekuasaan sempurna dan absolut atas mereka. Yang ketiga adalah fungsi dari kontrak sosial milik Thomas Hobbes ini, menurut saya untuk menghindari perselisihan atau permasalahan bellum omnium contra omnes tadi antara manusia dengan manusia yang lain, sehingga manusia merasa aman dari manusia lain karena adanya sebuah lembaga atau negara ini yang dipimpin oleh suatu penguasa atau pemimpin di negara itu. Sekian dari pembahasan saya tentang Thomas Hobbes yang membahas kontrak sosial. Apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tiba di penghujung akhir video, saya Kalekatan Oblasdan Marcelino dengan NIM 1312027 pamit undur diri. Jangan lupa ingat pesan ibu, jangan lupa memakai masker. Terima kasih.